kembali lagi bersama dengan saya, Rina. Hari ini kita akan masuk ke chapter 1 mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional pastinya. Nah, di antara kalian pastinya saat ini ada yang bertanya-tanya ya, kenapa kita harus belajar manajemen keuangan internasional? Terus apa sih bedanya manajemen keuangan internasional dengan manajemen keuangan biasa? Saya yakin teman-teman semua di sini pasti banyak banget yang melakukan pembelian barang-barang produk luar negeri dari Korea, dari Cina, dan dari negara-negara yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa kita sudah masuk ke dalam era globalisasi, perdagangan secara global, internasional. Sudah bukan di lingkup-lingkup lokal lagi. Ekspor impor adalah hal yang biasa saat ini. That's why kita perlu mempelajari manajemen keuangan internasional, karena pastinya ada dimensi-dimensi yang membedakan antara internasional dengan manajemen keuangan biasa. Terdapat 3 dimensi yang membedakan manajemen keuangan internasional dengan manajemen keuangan biasa. Yang pertama adalah resiko mata uang asing dan politik, ketidaksempurnaan pasar, dan perluasan kesempatan. Adanya resiko mata uang asing dalam perdagangan secara internasional mendatangkan ketidakpastian transaksi bagi para pengusaha karena akan mempengaruhi biaya-biaya yang timbul yang harus dibayar maupun keuntungan yang didapatkan oleh pihak pengusaha karena adanya perubahan falas. Oke, nah sedangkan untuk resiko politik ini juga bisa mempengaruhi keberlangsungan usaha dari para pengusaha multinasional, teman-teman. Seperti yang terjadi pada perusahaan Enron Development Corporation, salah satu perusahaan energi terbesar di Houston. Jadi mereka ini melakukan investasi pada salah satu kota di negara India. Mereka sudah taken MOU nih dengan negara tersebut dan juga sudah menggelontorkan dana sebesar 300 juta US dollar. Itu tahun 92 ya. Terus setelah 3 tahun berlangsung, tiba-tiba di tahun 95 ada seorang tokoh partai politik yang cukup berpengaruh di negara tersebut yang tidak menyetujui beroperasinya Enron di situ. Akhirnya secara sepihak kontrak mereka pun dibatalkan. Dengan kondisi Enron pada saat itu sudah menggelontorkan dana 300 juta US dollar loh teman-teman, dan juga sudah melakukan pembangunan pabrik di sana. Kondisi keuangan internasional memang banyak menyajikan hambatan-hambatan yang terkadang mempersulit para pengusaha multinasional, teman-teman, dari segi kebijakan hukumnya, transaksinya, jadi biaya-biaya operasional, bahkan sampai ke tarif pajak yang diskriminatif. Jadi negara setempat cenderung lebih pro kepada para pengusaha-pengusaha domestik pastinya. Nah, karena itu teman-teman, kondisi pasar di dalam keuangan internasional disebut sebagai pasar yang tidak sempurna. Ketika perusahaan memutuskan untuk masuk ke dalam pasar global, teman-teman, maka sebenarnya dia mendapatkan perluasan kesempatan untuk bisa memperbaiki kinerjanya, kemudian mendapatkan suntikan modal dari berbagai pasar modal di dunia dengan biaya yang lebih rendah, dan juga untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari selisih nilai falas. Jadi teman-teman, dalam manajemen keuangan internasional, kita akan belajar bagaimana perusahaan itu memaksimalkan keuntungan dari perluasan kesempatan yang ada dalam pasar global dengan cara mengendalikan, meminimalisir, menghadapi dengan bijaksana ya resiko mata uang, resiko politik, dan juga hambatan-hambatan ketidaksempurnaan yang terdapat di dalam pasar global ini. Dalam menerapkan manajemen keuangan yang efektif, perusahaan multinasional itu harus mempunyai tata kelola yang baik. Tujuannya adalah untuk mengatur hubungan yang baik antara perusahaan dengan para pemegang saham. Karena tujuan utama atau tujuan dasar dari manajemen keuangan itu adalah untuk kesejahteraan dari para pemegang saham atau stakeholder.
Nah, tujuan dasar manajemen keuangan untuk mensejahterakan kesejahteraan para stakeholder pada kenyataannya tidak dapat diterapkan pada seluruh negara, karena ada beberapa negara yang mana memposisikan para pemegang saham asing itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Jadi mereka itu masih kepemilikan korporasinya masih terpusat gitu ya teman-teman, sehingga terkadang seringkali itu menimbulkan konflik antara pemegang saham dominan yang umumnya itu masih punya hubungan keluarga dengan pemilik dengan pemegang saham asing. Nah teman-teman, seperti yang sudah kalian lihat pada layar, jadi ini merupakan beberapa peristiwa yang terjadi di dalam perekonomian global yang menandai masuknya perdagangan dunia ke dalam era globalisasi. Yuk kita bahas satu-satu ya. Munculnya pasar keuangan global, teman-teman, itu diawali dengan adanya beberapa pemerintah dari negara-negara maju yang melakukan deregulasi terhadap falas dan juga pasar modalnya. Nah, itu diawali oleh Jepang, pemerintah Jepang di tahun 1980. Jadi mereka mulai menderegulasikan pasar falasnya pada saat itu. Kemudian 5 tahun kemudian diikuti oleh Tokyo Stock Exchange yang mulai diakui sebagai anggota sejumlah terbatas perusahaan pialang asing. 1 tahun kemudian, London, bursa sahamnya itu mulai mengakui perusahaan asing sebagai anggota penuh, teman-teman. Terus diikuti oleh negara-negara yang lain seperti Chile, Meksiko, Korea yang juga mulai membuka pasar modalnya. Jadi sudah mulai banyak investor asing yang masuk untuk melakukan investasi di negara-negara tersebut. Selanjutnya, muncul mata uang euro sebagai saingan dari US dollar yang pada saat itu menjadi satu-satunya mata uang yang digunakan dalam perdagangan global. Di tahun 1999, euro muncul sebagai mata uang global menyaingi US dollar, dan cukup banyak negara-negara yang menggunakan euro sebagai alat untuk bertransaksi, teman-teman. Seperti misalnya negara-negara Uni Eropa seperti Republik Ceska, kemudian Yunani, Prancis, Jerman, dan beberapa negara-negara lain. Sayangnya kejayaan euro sebagai mata uang pasar global pada saat itu akhirnya harus tercoreng, teman-teman, karena adanya krisis hutang yang terjadi di tahun 2010. Krisis ini dikarenakan karena adanya drama pada pemerintahan Yunani pada saat itu. Jadi terjadi pemalsuan laporan oleh pemerintah Yunani terkait defisit keuangan negara mereka. Bayangkan saja, defisit yang seharusnya itu sebesar 12,7% dilaporkan hanya sebesar 3,7% pada saat itu. Sehingga hal ini membuat pasar global menjadi gempar dan juga menurunkan kepercayaan dari para investor yang takut akan terjadinya gagal bayar. Kejadian ini mengancam nilai dan juga kredibilitas mata uang bersama, sehingga pada saat itu euro menjadi melemah. Globalisasi juga ditandai dengan banyaknya negara-negara yang mengadopsi sistem liberalisasi, teman-teman. Liberalisasi itu adalah suatu kondisi ekonomi di mana negara itu membuka akses bagi investor asing untuk melakukan investasi di dalam negaranya, gitu ya. Dan juga muncul teori keunggulan komparatif yang digagas oleh David Ricardo pada saat itu. Ini merupakan teori yang beranggapan bahwa negara kalau bisa memproduksi suatu produk yang biayanya itu efisien dan mempertukarkan produk tersebut dengan negara lain, itu adalah sesuatu hal yang menguntungkan sekali. Jadi misalnya Indonesia itu efisien untuk memproduksi sawit misalkan. Sawitnya itu ditukar dengan produk dari Arab, di mana di Arab itu produk yang efisien adalah minyak. Sehingga mereka dua negara ini antara Indonesia dengan Arab saling bertukar produk yang efisien tersebut, sehingga mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Nah, selain itu juga mulai muncul lembaga perdagangan global, teman-teman, seperti GATT yang akhirnya digantikan oleh World Trade Organization, di mana di sini mereka berperan untuk mengurangi hambatan-hambatan yang muncul dalam perdagangan global. Tujuannya apa? Tentu saja untuk mempermudah dan meningkatkan juga ya transaksi perdagangan global yang terjadi antara negara maju dengan negara-negara yang berkembang. Kebijakan-kebijakan ini biasanya mencakup lingkup
perpajakan, kemudian biaya-biaya cukai, biaya ekspor-impor, dan beberapa kebijakan lainnya. Semakin berkembangnya era globalisasi di dalam perdagangan internasional ditandai dengan semakin banyaknya negara-negara yang melakukan privatisasi terhadap perusahaan mereka. Tujuannya adalah untuk membantu hutang negara serta mengurangi ketidakefisienan dan juga pemborosan birokrasi. Karena dengan dilakukannya privatisasi terhadap perusahaan milik negara, maka perusahaan memiliki peluang untuk mendapatkan suntikan dana dari pasar bebas ataupun pasar modal, teman-teman. Untuk di Indonesia sendiri, privatisasi dilakukan dengan cara dua, yakni dengan cara penjualan langsung dan juga dengan cara go public. Untuk perusahaan-perusahaan negara yang sudah melakukan privatisasi, itu diantaranya adalah bank-bank milik negara seperti BTN, BNI, Mandiri, BRI, namanya sudah TBK kan belakangnya. Nah, itu berarti mereka sudah diprivatisasi oleh negara. Nah, teman-teman, salah satu peristiwa yang juga penting pada perdagangan internasional itu adalah krisis global yang terjadi di tahun 2008 sampai dengan 2009 yang memicu terjadinya Great Depression atau depresi besar di masa itu, sehingga memicu terbentuknya G20 yang beranggotakan negara-negara besar berkembang seperti Amerika, kemudian ada Korea juga, Cina, Brasil, India, dan juga Afrika Selatan pada saat itu ya. Tujuannya adalah untuk melindungi konsumen, kemudian proses kredit, resiko sistematik, pembahasan isu ekonomi internasional, koordinasi aturan keuangan, dan juga kebijakan ekonomi makro. Dan pada tahun 2010 akhirnya dikeluarkanlah aturan dari sini bahwa perbankan tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan investasi dengan menggunakan modalnya sendiri. Gitu ya, bermain saham dengan menggunakan modal inti, karena takutnya kalau terjadi sesuatu maka akan menjadi pailit bank tersebut, atau juga memainkan dana nasabah yang dihimpun dari masyarakat untuk bermain saham. Teman-teman, terjadinya deregulasi pada pasar uang, pada pasar global, pada pasar modal ya, secara internasional itu akhirnya memicu munculnya berbagai produk keuangan terbaru, karena memang juga didukung oleh teknologi yang berkembang pada saat ini. Nah, semakin getolnya kita masuk ke dalam era globalisasi, maka banyak juga perusahaan yang tadinya hanya berkecimpung di skala lokal, mereka beralih menjadi multinasional gitu ya. Jadi mereka memiliki kegiatan baik itu produksi maupun penjualan di beberapa negara lainnya. Tujuannya apa sih, teman-teman? Motifnya bisa jadi untuk mencari bahan mentah karena ketersediaan sumber daya di negara asalnya sudah habis, sehingga mencari sumber lain di negara lain yang bisa jadi dengan biaya yang lebih murah, ataupun juga untuk mencari pasar baru karena pasar di tempatnya beroperasi saat ini sudah jenuh sehingga perlu dilakukan perluasan gitu ya ke negara lain tentunya. Kemudian untuk meminimalkan biaya dari segi mungkin pajak, bisa jadi dari segi karyawan, upah tenaga kerja seperti yang dilakukan Nike. Karena itu dia membuka pabrik di beberapa negara di Asia karena upah tenaga kerjanya murah sekali untuk di Asia. Terus bisa jadi juga karena perolehan akses ke perkembangan teknologi dan juga keamanan, ataupun hanya untuk saling melengkapi dengan keuntungan, dengan kelebihan yang dimiliki di negara lain. Oke teman-teman, sekian untuk materi hari ini ya di mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Semoga kalian bisa pahami dengan baik. Dan tentunya kalau misalnya ada yang kurang jelas, kalian bisa banget tanya ke saya di jam kerja di 0852 3400 2091, atau boleh juga ke ruangan saya dengan janjian dulu ya tentunya ya. Oke, dan jangan lupa untuk mengerjakan small quiz yang sudah saya siapkan, ada di kolom description. Silahkan langsung diklik aja linknya, akan tersambung di beberapa pertanyaan di Google Form, itu multiple choice, akan saya jadikan nilai untuk small quiz kalian. Oke, sampai ketemu di kelas selanjutnya, tetap semangat, Tuhan memberkati.